Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Kalian bajingan, apa yang kalian lakukan? Hentikan, hentikan. Sialan, aku meminta kalian untuk membunuh Li Longsing, mengapa kalian masih bertengkar di antara kalian sendiri? Gila, aku sangat marah. Wajah Zhao Xi dan Long Xingyao pucat, ekspresi mereka sangat jelek. Mereka berpikir bahwa pada titik ini, Li Longsing, Wang Ling dan lainnya pasti akan kehilangan tenaga untuk kedua belah pihak, dan mereka bisa datang dan mengambil keuntungan dengan mudah. Tanpa diduga, yang dia lihat adalah pemandangan yang sangat menyedihkan ini. Li Longsing berdiri di sana tanpa cedera, dengan tangan di belakang punggungnya, menyaksikan kegembiraan dengan senang hati. Tapi sekelompok orang yang mereka panggil berteriak, "Bunuh Zentian," satu persatu, dan mereka sangat bodoh. Keduanya sangat marah dan meraung liar. Tapi tidak ada yang berhenti dan pertarungan terus berlanjut. Kau bajingan, hentikan semuanya. Jika kalian tidak berhenti, jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Wajah kuda panjang Zhao Xi hitam seperti dasar pot, ganas dan bengkok. Dia sangat ingin campur tangan dan mencegah perang berlanjut. Tapi dia tidak tahu pihak mana yang harus diserang. Pada saat ini, Wang Ling berteriak dengan marah, "Pak Tua Zhao, apa gunanya berteriak di sana? Cepat ambil tindakan, jika tidak, semua sekutu kita akan mati." Zhao Xi terkejut dan tanpa sadar ditanyakan, "Siapa lagi sekutu kita?" Wang Ling segera mengumumkan 8 nama dengan lantang, Li Hu, Wang Xin, Jin Tianyao. Setelah selesai berbicara, dia terus berteriak dengan panik, "Kecuali beberapa dari kami, yang lain semua orang memberontak dan berbalik melawan Li Longsing sebelum pertempuran." Apa-apaan ini? Setelah mendengar kata-kata Wang Ling, paru-paru Zhao Xi hampir meledak, dan dia tidak bisa menahan sumpah serapah. Dengan banyaknya orang, kini hanya ada 3 atau 2 kucing besar dan anak kucing yang masih berdiri di sisinya. Saat aku dan Long Xingyao pergi, apa yang terjadi di sini? Untuk sesaat, Zhao Xi merasakan perasaan campur aduk di hatinya, yang sama sekali bukan perasaan yang baik. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya datang bersama semua orang. Jika dia dan Long Xingyao bertanggung jawab bersama, Li Longsing tidak akan pernah berhasil menghasut semua orang. Karena dia sudah mengetahui temperamen Li Longsing yang licik dan seperti rubah, dia tidak akan memberi Li Longsing kesempatan untuk berbicara, dan akan langsung memimpin semua orang untuk memulai pertarungan segera setelah mereka bertemu. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sialan, cepat dan bantu, tidakkah kau melihat bahwa kita akan mati? Melihat Zhao Xi masih diam di sana, Wang Ling tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Saat itulah Zhao Xi bangun dan tiba-tiba bergegas keluar dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Long Xingyao masih berdiri tak bergerak, hanya menatap Li Longsing dengan ekspresi rumit. Dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia berada di resor musim panas keluarga Liu di kota Qingyun, dia menginjak-injak Li Longsing seperti anjing mati, dengan ceroboh mempermalukannya. Tanpa diduga, dalam waktu kurang dari 2 tahun, Li Longsing telah berkembang sedemikian rupa. Sekarang dia hanya bisa memilih untuk melihat ke atas. Saat dia sedang merenung, Li Longsing juga menoleh. Long Xingyao, yang berpura-pura menjadi Kou Yiping, tiba-tiba mengubah wajahnya, tersenyum dan memberi hormat kepada Li Longsing. "Halo Instruktur Li, saya Kou Yiping, murid dalam Akademi Zandao, senang bertemu denganmu." Mata Li Longsing berkedip, menggelengkan kepalanya, "Maaf, aku tidak mengenalmu." Long Xingyao tidak keberatan, masih tersenyum, "Aku dulu tidak dikenal di akademi, jadi wajar jika Anda tidak tahu saya, tetapi murid-murid tidak peduli dengan apa yang diajarkan Li padamu. Namamu seperti guntur, dan aku sudah mengagumimu sejak lama." Li Longsing sedikit mengernyit, "Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan?" Long Xingyao menjelaskan sambil tersenyum, seperti kata pepatah, burung yang baik memilih pohon untuk bertengger. "Sebenarnya, saya hanya ingin berada di kamp yang sama dengan Anda,
tetapi saya tidak tahu apakah Anda dapat menerimanya. Li Longxing tersenyum, haha, aku selalu berpikiran terbuka, jika kau benar-benar ingin bergabung denganku, tentu saja aku tidak punya alasan untuk mengusirmu. Long Xingyao sangat gembira, jadi instruktur Li, Anda setuju untuk menerima saya? Li Longxing menggelengkan kepalanya, tidak sesederhana itu untuk berlindung padaku, kau harus memperlihatkan ketulusanmu. Mata Long Xingyao berkilat, apa yang Anda ingin saya lakukan? Li Longxing menunjuk ke tempat pertempuran dan berkata dengan dingin, pertama ambil kepala lawan untuk menemuiku. Haha, itu saja, itu permintaan kecil, tidak masalah. Bintang naga itu bersinar dengan cahaya dingin dan berlari keluar seperti kilat. Dia tiba di depan Li Hu dalam sekejap, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menamparkan kepalanya dengan keras. Sialan, kau, Li Hu sedang dikepung oleh dua siswa kerajaanmu dan berada dalam situasi yang sulit. Melihat serangan telapak tangan penuh Long Xingyao, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dengan keras, kepala Li Hu meledak dan jiwanya tersebar. Long Xingyao mengangkat kepalanya dan tersenyum, lalu dengan lambaian tangannya, dia meraih tubuh tanpa kepala Li Hu dan berjalan menuju Li Longxing. Saat dia mendekat, dia menjatuhkan tubuh di tangannya ke tanah dengan keras, menatap Li Longxing dengan mata cerah dan berkata, Instruktur Li, saya ingin tahu apakah Anda puas dengan apa yang saya lakukan. Li Longxing mengangkat ibu jarinya, haha, tentu saja saya puas, dia memang putra mahkota kerajaan Yan, dia kejam. Ekspresi Long Xingyao berubah, apa maksudmu? Pangeran kerajaan Yan yang seperti apa? Li Longxing menggelengkan kepalanya dan mencibir, oke, Long Xingyao, berhentilah berpura-pura. Menurutmu apakah menarik untuk terus berpura-pura pada saat ini? Long Xingyao mendengus, mengangkat tangan kanannya, dan meninju jantung Li Longxing seperti kilat. Dia awalnya ingin menyamarkan identitasnya untuk mendapatkan kepercayaan Li Longxing dan kemudian menusuknya dari belakang. Dia tidak menyangka Li Longxing akan mengetahuinya begitu cepat. Karena itu, tidak perlu lagi bersembunyi. Setelah memasuki dunia rahasia, Long Xingyao terus mendapatkan keberuntungan dan budidayanya meningkat pesat. Pada saat ini, sudah merupakan kondisi puncak dari surga kelima alam melonjak. Pukulan itu cepat dan keras. Di tengah suara tumpul menerobos udara, pukulan itu langsung mendekat. Tampaknya Li Longxing terpesona. Haha, Jalang, aku pernah menginjak-injakmu di kota Qingyun sebelumnya, dan kali ini, tidak terkecuali. Seolah-olah dia telah melihat Li Longxing terluka parah oleh pukulannya sendiri, meratap dan memohon belas kasihan, Long Xingyao tidak tahan dan tertawa liar. Namun, tidak terlalu lama lagi menunggu tawanya menyebar. Saat berikutnya, mulut Long Xingyao terbuka karena terkejut dan tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Saat dia meninju, sosok Li Longxing terkoyak. Namun segera, riaknya berputar, dan Li Longxing muncul di hadapannya lagi tanpa cedera. Dia berdiri di sana memandang dirinya sendiri dengan mata main-main. Ini seperti menonton badut. Kau bajingan, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu. Long Xingyao merasa bahwa dia telah terprovokasi dengan serius. Sambil mengaum, dia menggunakan kekuatan magisnya lagi dan membunuh Li Longxing seperti orang gila. Tapi tidak peduli bagaimana dia membombardirnya, Li Longxing tidak mati. Setelah sosok itu hancur, ia akan segera muncul kembali dengan kekuatan penuh. Long Xingyao hampir menjadi gila. Dia adalah orang kuat di puncak surga kelima, tetapi dia tidak bisa membunuh seseorang dari surga kedua. Sayang sekali. Apa yang terjadi? Sihir macam apa yang digunakan bajingan sialan ini? Kenapa dia tidak bisa dibunuh? Gelombang demi gelombang badai dahsyat serangan seperti itu, Long Xingyao hampir menjadi gila. Wilayahku jelas jauh lebih tinggi dari lawanku, tapi aku tidak bisa mengalahkan lawanku, dan aku bahkan tidak bisa menyentuh lengan lawanku. Perasaan tidak berdaya itu membuatnya benar-benar gila. Boom! Setelah sosok Li Longxing hancur, dia muncul lagi dengan senyuman jahat. Dia menatap Long Xingyao, yang terlihat acak-acakan dan terlihat gila, dan tersenyum dingin, jangan buang energimu, kau tidak akan bisa membunuhku.
Tidak, aku tidak percaya. Tidak peduli seberapa cepat kau menyerang, dalam menghadapi kekuatan absolut, kau tidak akan bisa membunuhku. Kau pasti akan mati. Long Xingyao meraung dan terus meninju. Namun seiring berjalannya waktu, rasa putus asa di hatinya semakin kuat. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia tetap tidak bisa menyentuh Li Longxing. Setelah sebatang dupa, Long Xingyao lelah dan berhenti menyerang. Dia berdiri di sana dengan ekspresi lesu dan terengah-engah. Tidak akan berhasil secepat itu. Pada saat ini, suara dingin datang bergema di telinganya. Segera setelah itu, terdengar ledakan keras. Long Xingyao seperti disambar petir, berteriak memuntahkan darah dan berguling. Setelah mendarat, anggota tubuhnya bergerak-gerak, mulut terbuka dan memuntahkan darah, dan dia tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Desir. Saat berikutnya, sebuah kaki besar jatuh dari langit dan menginjak kepalanya dengan keras. Banyak hal berubah. Di masa lalu, ketika dia berada di resor musim panas keluarga Liu di kota Qingyun, Li Longxing tidak punya pilihan selain diintimidasi oleh Long Xingyao. Tapi hari ini, Long Xingyao seperti anjing mati yang diinjak-injak tanpa ampun oleh Li Longxing. Alasan mengapa Li Longxing tidak menamparkan Long Xingyao sampai mati secara langsung adalah untuk membuat Long Xingyao merasakan keputusasaan. Jalang ini pernah menindasku seperti itu di kota Qingyun sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkannya mati begitu saja. Kalau tidak, itu akan terlalu murah untuknya. Long Xingyao berjuang mati-matian, melihat ke atas melalui tepi sol sepatunya. Dia melihat Li Longxing menatapnya tanpa ekspresi. Tampilannya seperti melihat belalang yang melompat mati-matian. Sialan, segera singkirkan kaki kotormu, jika tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Long Xingyao meraung dengan wajah galak. Kau berani mengancamku ketika kau akan mati. Wajah Li Longxing menjadi gelap. Tidak ada banyak rasa takut di wajah Long Xingyao. Dia tersenyum garang dan berteriak, Li Longxing, aku adalah putra mahkota kerajaan Yan dan cucu yang paling dicintai dari nenek moyang kekaisaran, aku tidak percaya kau benar-benar berani untuk bunuh aku. Setelah kau membunuhku, di bawah kemarahan leluhurku yang menggelegar, kau dan semua kerabat dan teman di sekitarmu, semuanya akan mati. Aku akan bertanya, bisakah kau menanggung konsekuensi seperti itu? Mengatakan itu, Long Xingyao memandang Li Longxing dengan ekspresi bosan. Menurutnya, Li Longxing akan dengan patuh melepaskan kakinya, mengangkatnya dari tanah, menundukkan kepalanya, dan meminta maaf. Hal semacam ini telah terjadi berkali-kali di kerajaan Yan sebelumnya. Tidak peduli siapa lawannya, selama mereka mengetahui identitasnya, mereka akan menundukkan kepala dengan patuh dan meminta maaf karena frustrasi. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati dan yang lemah memangsa yang kuat, leluhurnya Long Aotian adalah kartu truf dan kepercayaan terbesarnya. Tidak peduli betapa mengerikan dan melanggar hukumnya Li Longxing, pada akhirnya dia akan berkompromi dan dengan patuh di bawah otoritas leluhurnya. Kecuali Li Longxing benar-benar tidak ingin hidup lagi. Jika tidak, hari ini Long Xingyao akan tetap melewatinya tanpa bahaya seperti biasanya. Tepat saat Long Xingyao penuh harapan, kaki kanan Li Longxing tiba-tiba terangkat, bercampur dengan momentum guntur, dia menginjak dengan keras. Tidak, pupil Long Xingyao menyusut tajam, dan mulutnya terbuka mengeluarkan raungan putus asa. Di saat yang sama, ada kengerian dan keterkejutan yang tak terlukiskan di matanya. Jelas dia tidak menyangka Li Longxing akan berani untuk membunuhnya setelah dia mengintimidasinya dengan nama leluhurnya. Li Longxing, cepat hentikan. Dia adalah pangeran kerajaan Yan dan harapan masa depan kekaisaran, jangan bunuh dia. Zhao Xi juga berteriak keras, dan memaksa lawannya mundur dengan tamparan di wajahnya, bergegas maju seperti kilat, ingin menyelamatkan. Long Xingyao memiliki status khusus dan sangat dihormati di kekaisaran Yan besar. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Jika tidak,
Begitu dia kembali ke Yanhe, Zhao Xi bahkan tidak akan bisa berjalan. Namun, walau Zhao Xi sangat cepat, kecepatan Li Longxing lebih cepat. Hampir saat Zhao Xi bergegas maju, kaki kanan Li Longxing sudah tercampur dengan suara tumpul menembus udara, dan menginjak-injak. Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh gua bawah tanah. Otak meledak, dan jiwa terbang. Pangeran Yan, cucu nenek moyang kerajaan Yan yang dianggap sebagai harta karun. Dia benar-benar membunuh Yang Mulia Putra Mahkota. Zhao Xi bagaikan seekor singa, matanya hampir pecah, dan dia mengaum dengan liar ke langit. Tendangan Li Longxing bisa dikatakan telah menembus langit. Suatu ketika nenek moyang kekaisaran, Long Aotian, mengetahui hal ini, seluruh kerajaan Yan akan berubah. Bumi akan berguncang. Bagaimana anak ini bisa begitu melanggar hukum? Dia benar-benar berani membunuh Yang Mulia Putra Mahkota. Zhao Xi sangat marah hingga lubangnya dipenuhi asap. Melihat itu Li Longxing dengan lembut mengangkat kaki kanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan mengibaskan darah di telapak kakinya. Sambil mengertakkan giginya dengan kebencian, dia meraung, "Li Longxing, tendanganmu ini telah sepenuhnya memotong harapan untuk masa depan kekaisaran. Ketika saatnya tiba, nenek moyang kekaisaran akan marah. Kau, serta semua kerabat dan teman-temanmu, semua akan mati. Pernahkah kau memikirkan konsekuensi dari masalah ini?" Li Longxing tersenyum dingin ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan nada menghina, "Jika Long Aotian berani membela cucunya, aku akan membunuhnya." Haha, ini benar-benar pembicaraan yang besar. Berani kau membunuh orang paling berkuasa di kerajaan Yan. Zhao Xi tertawa dengan marah. Li Longxing menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan suara rendah, "Menurutku ini bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan sekarang." "Apa maksudmu? Kau sekarang seperti seorang bodhisattva yang menyeberangi sungai, dan kau tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Kau harus lebih peduli pada dirimu sendiri." Suara itu jatuh, Li Longxing bergerak, dan mendekat seperti kilat. Dengan jabat tangannya, pedang pembunuh naga jatuh ke telapak tangannya, dan dia menebas ke depan dengan ganas. 288 perubahan dalam bentuk kelima langsung berubah menjadi lebih dari 200 bayangan dao terang, yang turun dari langit dan jatuh ke arah Zhao Xiu. "Huff, kau tidak memenuhi syarat untuk membunuhku." Zhao Xi mendengus dingin, lalu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan dengan kejam menunjuk ke tengah alisnya. Saat berikutnya, aura di tubuhnya melonjak dengan cepat, menembus puncak surga ke-6 di alam melonjak dalam sekejap, dan melangkah ke alam surga ke-7. Kematian. Zhao Xi, yang napasnya membumbung tinggi, menginjak tanah dengan kaki kanannya, terbang ke langit seperti naga yang melaut. Bum bum bum, semua bayangan pedang hancur. Zhao Xi keluar dari pengepungan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninju Li Longxing. Puncak energi yang sangat besar menghantam Li Longxing secara langsung. Kulit Li Longxing sedikit berubah, dia dengan cepat mengeluarkan kuali api ilahi 9 naga, dan melepaskan kekuatan magis tabu untuk menerobos puncak raksasa. Tapi pada saat ini, nyanyian naga yang menggelegar bergema di tempat. Xiao Bing, yang sedang berbaring di bahu Tan Qianqian, berlari keluar seperti kilat, sosoknya menggembung dan membengkak, dan langsung berubah menjadi lebih dari 200 kaki, dan dia membanting lebih dulu. Puncak raksasa yang dikirimkan Zhao Xi dengan cepat runtuh. Xiao Bing juga terbang berulang kali, menyusut lagi, dan berbaring di bahu Tan Qianqian. Kematian. Li Longxing memanfaatkan kesempatan itu dan menunjuk langsung ke kuali api ilahi 9 naga. Mengaum. 9 jiwa naga membubung ke langit, menukik turun dari ketinggian dan mengelilingi Zhao Xi, yang tidak dapat melarikan diri. Ah! Dengan teriakan melengking, seluruh tubuh Zhao Xi meledak. Saat berikutnya, benang sutra merah berubah menjadi benang tipis yang tak terhitung jumlahnya dan terbang ke udara. Mau lari? Tidak semudah itu. Li Longxing dan Tan Qianqian menyerseng pada saat bersamaan.
Pedang itu bersinar terang. Ribuan mil membeku. 99% cahaya merah padam seketika. Namun masih ada dua helai cahaya merah yang lolos dari langit. Tan Qianqian menjerit panjang, dan Xiao Bing segera mengejarnya seperti kilat. Dengan gerakan pikiran Li Longxing, itu langsung menyebar ke seluruh formasi. Dia akan menutup formasi sepenuhnya dan menyegel dua helai sisa jiwa Zhao Xi di sini, menjadi kura-kura di dalam guci. Tapi itu masih satu langkah terlambat pada saat pikirannya muncul, dua sisa jiwa Zhao Xi dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Dalam formasi tersebut, jejak sisa jiwa Zhao Xi telah hilang seluruhnya. Ternyata sebelum masuk, Zhao Xi yang pengkhianat dan licik telah memecahkan rahasia formasi dan menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Begitu ada yang tidak beres, dia akan menggunakan metode rahasia tabu, menghancurkan tubuhnya sendiri, dan sisa jiwa akan melarikan diri. Hanya saja perhitungannya tidak sebaik itu. Meskipun Zhao Xi telah menghitung semuanya, dia tidak memperhitungkan bahwa rakyatnya akan berhasil dihasut oleh Li Longxing. Tidak menyangka bahwa di bawah upaya bersama Li Longxing dan Tan Qianqian, kekuatan tempur akan menjadi begitu kejam. Sedemikian rupa sehingga berbalik, dan pada akhirnya hanya ada dua sisa jiwa yang tersisa, melarikan diri dari langit. Bahkan jika mereka bertahan di masa depan, kekuatan mereka akan menurun, dan dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk pulih secara perlahan. Sekarang Zhao Xi menjadi sia-sia, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Memikirkan hal itu, Li Longxing tidak repot-repot mengejarnya. Prioritas utama adalah merebut harta karun yang ditinggalkan Hong. Setelah Long Xingyao diinjak-injak sampai mati oleh Li Longxing, Zhao Xi hanya memiliki dua sisa jiwa yang tersisa untuk melarikan diri. Faksi-faksi keras dalam formasi tersebut juga menderita lebih dari separuh korban dalam perselisihan internal. Hanya Wang Ling dan dua lelaki tua berambut putih lainnya yang masih sekarat. Kekuatan ketiganya tidak lemah, dan mereka semua berada di alam surga keenam dari alam langit melonjak. Meski tubuhnya memar, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Dalam pertarungan antara Wang Ling dan tiga binatang yang terperangkap, mereka yang memihak Li Longxing menderita banyak korban, dan dari waktu ke waktu beberapa orang jatuh ke tanah sambil melolong dengan sedih. Li Longxing tidak bersimpati atas kematian mereka dan hanya menyaksikan semuanya dengan mata dingin. Orang-orang ini bukan burung yang baik, lebih baik mereka semua mati. Pada saat itu, tidak perlu lagi membagikan harta kepada mereka. Setelah sebatang dupa, perang akan segera berakhir. Meskipun Wang Ling sangat kuat, namun kekuatan lawan secara keseluruhan juga tidak lemah. Ditambah dengan banyaknya orang di sisi lain, Wang Ling dan tiga orang lainnya tidak mampu mengalahkan keempat tinju tersebut, dan mereka semua jatuh ke tanah, sekarat dan muntah darah. Dua ledakan terdengar, dan kedua lelaki tua berambut putih itu diinjak oleh para petapa yang marah dan kepala mereka meledak. Ketika tiba giliran Wang Ling, dia tiba-tiba berteriak lemah, "Kau tidak perlu melakukannya, aku akan melakukannya sendiri." Saat suara itu keluar, aura kehancuran yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Melihat ini, semua pembudidaya berhenti karena terkejut. Wang Ling tiba-tiba melompat dari tanah, melihat sekeliling ke arah para petapa di sekitarnya, dan tiba-tiba tertawa liar, "Haha, kalian bajingan tak tahu malu. Jangan jatuh ke sisi Li Longxing, kalian bisa tenang saja, izinkan aku memberitahu, kerja sama kalian bersamanya tidak lebih dari mencari kulit harimau, dan itu tidak akan pernah berakhir dengan baik." Mulut Li Longxing bergerak-gerak, dan dia mengutuk dalam hati, "Sial, kau akan mati, dan kau berbicara terlalu banyak omong kosong." Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menamparnya dari udara. Dengan keras, tubuh fisik Wang Ling tiba-tiba meledak, tidak meninggalkan tulang. Li Longxing melambaikan tangannya dan menggulung cincin penyimpanan yang ditinggalkannya di tanah. Hanya karena satu pemikiran, semua ciptaan Wang Ling berakhir di tangan Li Longxing. Melihat tidak ada tulang yang tersisa di mausolem kerajaan, 10 petapa yang selamat semuanya diam seperti jangkrik. Li Longxing memandang sekilas ke semua kultivator, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jangan khawatir semuanya. Karena saya, Li Longxing,
mengatakan bahwa saya tidak akan membunuh kalian, saya tidak akan pernah menarik kembali kata-kata saya. Sekarang, tolong bantu aku mendobrak penghalang di depan dan merebut Hongzi. Harta karun. Ketika semuanya selesai, aku akan menepati janjiku dan membagikan harta itu kepada semua orang. Setelah menerima jaminan Li Longsing, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang dan lega. Sejak Li Longsing mengatakan ini, ada kemungkinan besar bahwa dia tidak akan menyerang mereka lagi. Lagi pula, dengan kekuatan tempur Li Longsing saat ini, jika dia benar-benar ingin membunuh mereka, dia tidak perlu berbicara omong kosong dengan mereka dan akan langsung mengambil tindakan. Begitu Li Longsing mengambil tindakan, tidak ada seorang pun di kelompok tentara yang kalah yang bisa menjadi musuh gabungan mereka. Instruktur Li memang pria dewasa dan jujur. Ia tidak seperti dua idiot Zhao Xi dan Long Xingyao, yang berbicara seperti kentut dan sama sekali tidak dapat dipercaya. Bagaimana kau bisa membandingkan instruktur Li dengan sampah seperti Zhao Xi? Bukankah itu merupakan penghinaan terhadap instruktur Li? Orang-orang yang melonggarkan kewaspadaannya sedang dalam suasana hati yang baik, mengobrol dan tertawa. Untuk menyenangkan Li Longsing, dia bahkan menghina Zhao Xi dan Long Xingyao dalam kata-katanya. Li Longsing diam-diam berkerut. Jika bukan karena kalian masih memiliki nilai guna, aku akan menamparkan kalian semua yang suka berdiam diri dan tercela sampai mati. Meskipun dia sangat meremehkan orang-orang ini, Li Longsing tetap tenang. Karena selanjutnya, dia membutuhkan bantuan mereka untuk menerobos banyak pembatasan di depan. Li Longsing mengangkat tangan kanannya dan melambai lembut. Desir, pilar-pilar batu di sekitarnya segera runtuh, dan formasi itu hancur berkeping-keping. Formasi ini sudah lama berada di bawah kendalinya. Sekarang misi telah selesai. Saat formasi itu runtuh, patung besar lelaki tua di depannya dan bola cahaya warisan spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya segera menjadi lebih jelas. Di saat yang sama, ada juga nafas Dao Yun yang agung yang sekuat laut, mengalir ke arah wajah. Beberapa petapa yang berada dalam masa kemacetan memiliki dorongan kuat untuk menerobos hanya dengan merasakan aura Tao ini. Melihat ratusan kelompok warisan spiritual, besar dan kecil, di depan mereka, semua orang tidak bisa menahan nafas dan menelan secara diam-diam. Mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki harapan terhadap senjata Tao Hong. Mereka hanya berharap bisa mendapatkan lebih banyak warisan spiritual nantinya. Itu saja sudah sangat berharga. Saat semua orang sedang mengamati harta karun di depan mereka, Li Longsing juga membuka mata kekacauan dan melihat ke depan. Dari tempat mereka berdiri hingga patung itu, jaraknya hanya kurang dari 100 kaki. Namun dalam jarak yang dekat ini, ada batasan kuat yang tak terhitung jumlahnya. Larangan ilusi, larangan sebab dan akibat, larangan hidup dan mati, larangan membunuh Kimen, dan seterusnya. Setelah melihat situasi dengan jelas di depan, Li Longsing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening secara diam-diam. Untuk melindungi harta karun di sini, ketiga orang Hong bekerja cukup keras. Menerapkan pembatasan itu mungkin tidak memakan waktu puluhan tahun. Untungnya, Li Longsing menguasai bab formasi terlarang di Kitab Kekacauan. Hal ini setara dengan menguasai garis besar larangan. Meski banyak jenis larangan yang ada di hadapannya, namun semuanya tetap sama. Selama dia berkonsentrasi pada penelitian dan mengupas kepompongnya sedikit demi sedikit, suatu hari dia akan selalu berhasil. Li Longsing menarik napas dalam-dalam, memandang ke semua kultivator, dan berkata dengan lantang, semuanya, batasan di depan terlalu rumit dan kuat, dan saya perlu menghabiskan banyak waktu berkonsentrasi pada penelitian dan derivasi. Selama waktu itu, setiap orang jangan bertindak gegabah, jika tidak menurut, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia mengedipkan mata pada Tan Saomo, Tan Qianqian dan Xie Mengting, lalu duduk bersila di tanah, melihat ke depan dengan mata tajam, dan mulai untuk belajar dan menyimpulkan. Ketiga orang itu mengerti dan segera berdiri dalam formasi segitiga untuk melindungi Li Longsing. Waktu berlalu dengan tenang, dan sehari semalam berlalu dalam sekejap mata. Keesokan paginya,
Cahaya dingin yang menyilaukan melintas dan jatuh di bahu Tan Qianqian. Itu meledak dengan keras dan berubah menjadi naga es kecil dengan tampilan lelah. Tan Qianqian segera berkomunikasi dengan Xiao Bing melalui kontak spiritual. Xiao Bing, apa hasilnya? Apakah kamu berhasil membunuh sisa jiwa Zhao Xi? Xiao Bing tidak berani mengabaikan dan segera memberitahu secara detail. Setelah mendengarkan cerita Xiao Bing, wajah cantik Tan Qianqian berubah drastis.